Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmalia, NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran dalam filsafat pendidikan. Ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan atau berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Berdasarkan ontologi, progresivisme ialah asas Herebi, ialah adanya kehidupan realita yang amat luas, tidak terbatas sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu pengalaman, adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Pengalaman menurut progresivisme, yang pertama yaitu lingkungan, dinamis, hidup selalu dinamis, menuntut adaptasi dan readaptasi dalam semua variasi perubahan terus-menerus. Yang kedua yaitu temporal, ialah perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, spatial, yakni terjadi di suatu tempat tertentu dalam lingkungan hidup manusia. Yang keempat yaitu pluralistis, yakni terjadi seluas adanya hubungan dan interaksi dalam mana individu terlibat. Selanjutnya, dalam epistemologi. Pandangan epistemologi progresivisme ialah bahwa pengetahuan itu informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi 15 dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh manusia baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dan dalam lingkungan ataupun pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan-catatan. Selanjutnya yaitu aksiologi. Dalam pandangan progresivisme di bidang aksiologi ialah nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau tidak, baik atau buruk apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Selanjutnya, esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Aliran ini memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, dan kurang terarah, tidak menentu, dan kurang stabil. Dalam ontologi, esensialisme adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dengan kata lain, bagaimana bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Tujuan umum aliran ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Selanjutnya dalam aspek epistemologi, yaitu teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab, jika manusia mampu menyadari bahwa realitas sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestiannya. Selanjutnya itu dari aspek aksiologi. Pandangan ontologi dan epistemologi sangat mempengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut dari epistemologi dan ontologi.
Yang pertama yaitu teori nilai menurut idealisme. Penganut idealisme berpendapat bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos. Karena itu, seseorang dikatakan baik jika interaktif dan melaksanakan hukum-hukum itu. Yang kedua yaitu teori nilai menurut realisme. Prinsip sederhana realisme tentang etika ialah melalui asas ontologi, bahwa sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, berarti kekal, selamanya atau abadi. Sedang tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Yang selanjutnya yaitu dalam ontologi. Asas teleologi perennialisme dalam bidang ontologi berasas pada teleologi, yakni memandang bahwa realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Yang kedua yaitu individual thing, esensi, accident, dan substance. Perennialisme membedakan suatu realita dalam aspek-aspek perwujudannya menurut istilah di atas. Penganut ajaran Aristoteles biasanya mengerti dari sesuatu dari yang konkret, yang khusus sebagai individual yang kita amati di mana-mana. Yang ketiga yaitu asas supernatural. Paham perennialisme memandang bahwa tujuan akhir atau supremen dari substansi dunia adalah supernatural. Bahkan ia sendiri. Dalam epistemologi, perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Benda-benda yang dimaksud ialah hal-hal yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Yang selanjutnya dari aspek aksiologi. Dalam aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi, khususnya dalam tingkah laku manusia. Maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu, ada pula kecenderungan dan dorongan ke arah yang tidak baik. Selanjutnya yaitu rekonstruksionisme. Seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Yang selanjutnya dari aspek ontologi. Dalam bidang ontologi, rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Kemudian, tiap realita sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Setiap realita memiliki perspektif tersendiri. Dalam aspek epistemologi, rekonstruksionisme lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme dan perennialisme. Aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Dalam bidang aksiologi, aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya adalah hubungan manusia dengan sesamanya dan alam semesta. Tidak mungkin melakukan sikap netral, akan tetapi manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum,
ruang lingkup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Demikian presentasi dari saya tentang penjelasan dari macam-macam aliran dalam filsafat pendidikan, ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.